Halo, kembali lagi dalam Matematika Ekonomi dan Bisnis, Math for Econ and Business. Kali ini kita mendalami lagi fungsi, yaitu tepatnya fungsi linear, linear function. Apa itu fungsi linear dan bagaimana kita menggambarkannya dalam sebuah grafik, itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang poin dan koordinat ya teman-teman. Just as a reminder, sebagai pengingat saja, bahwa dalam sebuah grafik, posisi menentukan prestasi. Dalam hal ini, ketika kita meletakkan titik-titik dalam sebuah grafik sesuai dengan koordinatnya sendiri-sendiri, ia akan jatuh antara di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Contohnya, titik A, 4,4, X-nya 4, Y-nya 4, dia letaknya di kuadran 1. Sedangkan titik B, min 2,3, terletak di kuadran 2, titik C terletak di kuadran 3, contohnya di sini min 4, min 4. Jadi dua-duanya negatif nilainya, baik X maupun Y. Dan yang terakhir, contoh D, 2, min 3, di mana X-nya positif, Y-nya negatif, itu terletak di kuadran 4. Kita akan kembali melihat ini ke depannya ketika kita membahas bagaimana aplikasi fungsi dalam ranah ilmu ekonomi. Because it's going to be a little bit different for economics and business. We are only going to use one of these quadrant. I'll tell you about it next time. Nanti kita akan bahas lagi ya kuadran mana yang kita maksud di video berikutnya. Sebelum kita masuk ke aplikasi fungsi dalam ilmu ekonomi dan bisnis, sebaiknya kita mengingat kembali apa itu fungsi linear dan bagaimana cara menggambarnya. Bentuk umum fungsi linear adalah Y sama dengan AX plus B, di mana dalam hal ini Y adalah variabel terikat atau dependent variable, X yang ada di ruas kanan adalah variabel bebas atau independent variable. A adalah koefisien dari X, dan nilai A tidak boleh sama dengan 0, teman-teman ya. Jika nilai A-nya 0, tidak akan ada fungsi linear. Oleh karena itu, nilai A tidak boleh sama dengan 0. Dan B adalah suatu konstanta. Atau, alternatifnya, bentuknya adalah X sama dengan AY plus B. Dalam hal ini, variabel terikatnya adalah X. X adalah dependent variable. X tergantung daripada nilai Y. Y adalah variabel bebas atau independent variable. A dalam hal ini yang adalah koefisien dari Y. Dia nyantolnya dengan Y dan tetap sekali lagi nilai A tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan B adalah konstan. Kemudian, grafik fungsi linear bagaimana? Grafik fungsi linear berbentuk sebuah garis lurus. A linear function forms a straight line. Untuk menggambarkan grafik fungsi linear, kita cukup dengan menentukan dua titik yang terletak pada persamaan garis lurus tersebut. Karena garis lurus tidak lebih daripada sekedar kumpulan titik-titik yang sedemikian rapat sehingga kita bisa tarikkan suatu garis yang lurus. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita punya garis A, B, C, dan D. Ketika gap dari A ke B, B ke C, dan C ke D ini diisi dengan titik-titik, semakin rapat kita isi titik-titik, dia akan membentuk sebuah garis. Sebenarnya di sini ada 4 titik. 2 di antaranya tidak kita perlukan. Asalkan kita tahu 2 titik saja, dalam hal ini contohnya A dan D, kita sudah bisa menggambarkan garis lurus. We don't need all 4, we don't need more than these 2, kita tidak perlu lebih dari 2 ini. Yang penting kita tahu 2 titik yang terletak pada persamaan garis lurus tersebut, kita akan bisa menggambar sebuah garis lurus. Sebuah garis lurus, kecuali untuk fungsi Y sama dengan X dan fungsi Y sama dengan min X, akan berpotongan tepat 1 kali dengan sumbu X dan tepat 1 kali dengan sumbu Y. Berbekal pengetahuan ini, untuk menggambar fungsi linear yang perlu kita tentukan adalah titik potongnya dengan sumbu X, di mana nilai Y sama dengan 0, dan titik potongnya dengan sumbu Y, di mana X sama dengan 0. Kemudian kita hubungkan dua titik tersebut dengan garis lurus. Maka kita akan mendapatkan grafik fungsi linear. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya dua titik A dan titik B. Titik A itu 2,0, nilai X-nya 2, Y-nya 0. Oleh karena itu, kita bisa menyatakan bahwa titik A berada pada sumbu X karena nilai Y-nya 0. Sedangkan titik B, 0, min 4, ini berada pada sumbu Y karena nilai X-nya 0, 0, min 4.
Nah, dua titik ini kita bisa hubungkan saja melalui sebuah garis lurus, sehingga terbentuklah grafik fungsi linearnya seperti ini. Sebagai contoh, misalnya kita diberikan soal, gambarlah grafik fungsi y sama dengan 2x plus 6. Ada dua langkah yang kita ambil. Yang pertama, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu y. Sekali lagi, pada sumbu y, x sama dengan 0. Karena x sama dengan 0, dan fungsi kita atau persamaannya adalah y sama dengan 2x plus 6, maka nilai x bisa diganti dengan 0. Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6. Apapun yang dikali 0 nilainya akan 0, oleh karena itu y adalah 6. Dan dengan demikian koordinat titik potong, kita anggap saja notasinya A ya teman-teman, adalah 0,6. Langkah yang kedua, kita lakukan yang sama, tapi terhadap sumbu X. Tentukan titik potong fungsi dengan sumbu X. Sekali lagi, di sumbu X nilai Y sama dengan 0. Maka, dengan fungsi kita Y sama dengan 2X plus 6, Y kita bisa ganti nilainya dengan 0. 0 sama dengan 2X plus 6. Kita pindahkan X-nya ke kiri, jadi min 2X sama dengan 6. Dengan demikian, koordinat titik potong, kita anggap saja di sini B, adalah min 3,0. Berikut gambarnya teman-teman. Kita gambar dulu. A kita letakkan, yaitu 0,6, dan B min 3,0. Kemudian, digambarkanlah garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Inilah grafik fungsi y sama dengan 2x plus 6. Contoh lain, gambarlah grafik fungsi x sama dengan min y plus 4. Perbedaan contoh ini dengan contoh sebelumnya, di sini kita mencari x. X adalah variabel terikat atau dependent variable, sedangkan y adalah independent variable atau variabel bebas. Kita menjawab sebagai berikut. Pertama, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu x, di mana nilai y sama dengan 0. Karena persamaan kita adalah x sama dengan min y plus 4, y-nya kita bisa ganti dengan 0, karena itu x adalah 4. Dan koordinat titik potong kembali kita pakai notasi A 4,0. Dan yang kedua, langkah kedua, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu y, di mana x sama dengan 0. Maka, x sama dengan min y plus 4. Kita ganti x dengan 0. 0 sama dengan min y plus 4. Dan karenanya, kita pindahkan min y ke kiri menjadi positif y. Y sama dengan 4. Dan kita bisa dapatkan koordinat titik potong B adalah 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Dan untuk menggambarnya, kita letakkan kedua titik-titik tersebut dalam koordinatnya masing-masing, yaitu 4,0 untuk A dan 0,4 untuk titik B, dan kita tarik garis lurus sehingga inilah yang menjadi fungsi X sama dengan min Y plus 4. Gambarnya seperti ini. Variasi lain, persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik A, yaitu koordinatnya x1, y1, dan titik B dengan koordinat x2, y2 adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Sebagai contoh teman-teman, tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik A 2,5 dan titik B 6,7. Gambar grafiknya. Di sini kita menentukan dulu bahwa A kita pakai sebagai X1, Y1. X1 nilainya 2, Y1 nilainya 5. Sementara B 6,7 kita pakai untuk X2, Y2. X2 nilainya 6, Y2 nilainya 7. Kemudian kita masukkan saja ke rumus yang tadi. Maka Y min 5, karena nilai Y1 adalah 5 ya, per 7 min 5 sama dengan X min 2, karena nilai X1 adalah 2, per 6 min 2, karena nilai X2 adalah 6, nilai X1 adalah 2. Dan kita kerjakan secara matematika, Y min 5 per 2 sama dengan X min 2 per 4. Dikali silang, 4 kali Y min 5
sama dengan 2 kali dalam kurung X min 2. Kemudian kita buka kurung ya, ini sudah biasa kalian kerjakan, sudah lama belajar matematika pasti sudah jago. 4Y min 20 sama dengan 2X min 4. Saya pindahkan konstannya ke kanan supaya Y-nya yang tetap di kiri. Jadinya 4Y sama dengan 2X min 4 plus 20. Karena min 20 pindah ruas ke kanan menjadi plus. Atau 4Y sama dengan 2X plus 16. Kemudian ini kita perlu sederhanakan lagi supaya koefisien Y itu adalah 1. Nah, oleh karenanya semua dibagi 4. Atau nilai Y akhirnya adalah setengah X plus 4. Karena 2 dibagi 4 adalah setengah dan 16 dibagi 4 adalah 4. Ini adalah persamaan garis lurus yang melalui 2 titik tadi. Grafiknya adalah seperti ini teman-teman. Jika kita letakkan A yaitu 2,5 dan B 6,7 dan kemudian ditarik garis lurus sehingga kita bisa mendapatkan fungsi Y sama dengan setengah X plus 4. Berikutnya, hubungan antara dua garis lurus. Yang pertama, dua garis lurus bisa berpotongan. Entah berpotongannya bagaimana dan di titik mana, itu nanti kita akan kembangkan lagi di minggu depan ketika kita membahas aplikasi fungsi linear, terutama terkait dengan permintaan dan penawaran, serta equilibrium dalam ekonomi. Di video ini saya akan lebih khusus membahas nomor 2 dan nomor 3 di sini. Bagaimana hubungan antara dua garis yang paralel atau sejajar dan garis yang berpotongan khusus yaitu tegak lurus. Pertama, hubungan antara dua garis sejajar. Mungkin jika kalian tahu lagunya Tulus yaitu Sepatu, di lagu itu dinyatakan selalu bersama, tak pernah bersatu. Itulah hubungan yang terjadi antara dua garis sejajar. Kita akan ilustrasikan dalam contoh dan gambar berikut ini ya. Garis L1 yaitu Y1 sama dengan A1X1 plus B1 dan garis L2 yaitu Y2 sama dengan A2X2 plus B2 akan sejajar jika nilai A1 sama dengan nilai A2 atau nilai koefisien dari X-nya sama persis. Karenanya mereka tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah bersinggungan teman-teman, karena mereka sejajar. Nilai koefisien X-nya sama. Kita bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus yang dulu mungkin waktu SMP, SMA kalian belajar tentang gradien-gradien itu. Y min Y1 sama dengan AX min X1, di mana nilai A adalah nilai koefisien X-nya. Saya berikan contoh di sini. Tentukan persamaan garis L2 yang sejajar dengan garis L1, Y sama dengan min 2X plus 1, dan melalui titik A 3,4. Gambar grafiknya. Oke, kita menjawab. L1 yaitu Y sama dengan min 2X plus 1. L1 sejajar dengan L2. Ini lambang sejajar atau dalam bahasa Inggris paralel namanya. Maka ketika L1 sejajar dengan L2, A1 sama dengan A2. Nilai koefisien X-nya sekali lagi sama, yaitu dalam hal ini contoh ini adalah min 2. Min 2 dapat dari mana? Ya, dikasih tahu sama soalnya teman-teman, itu ada di atas. Dengan titik A yang dilalui itu 3,4, maka kita pakai nilai X1-nya 3, Y1-nya 4. Dengan demikian kita bisa memasukkan ke rumus. Y min Y1 sama dengan A X min X1. Y min 4 sama dengan min 2, itu nilai A yang sudah kita dapatkan tadi, dikali dalam kurung X min 3. Oke, kita buka kurung, jadinya Y min 4 sama dengan min 2X plus 6. Ingat bahwa min 2 kali min 3 itu plus 6. Oke, saya isolasi Y-nya di sebelah kiri, ruas kiri, sedangkan semuanya yang lain saya bawa ke ruas kanan, sehingga tersisa Y sama dengan min 2X plus 6 plus 4. Atau Y sama dengan min 2X plus 10. Dan inilah jawaban dari persamaan garis L2 yang sejajar dengan min 2X plus 1 tadi. Gambarnya kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat bahwa titik A melalui poin 3,4 dan garis ini yang warna hijau sejajar dengan garis yang abu-abu, yaitu garis Y sama dengan min 2X plus 1. Kemudian hubungan antara dua garis tegak lurus.
Garis L1, yaitu Y1 sama dengan A1 X1 plus B1, dan garis L2, Y2 sama dengan A2 X2 plus B2, akan tegak lurus jika nilai A1 sama dengan min 1 per A2. Dalam istilah matematikanya, ini namanya negative inverse. Tidak hanya A1 harus merupakan nilai negatif daripada A2, tapi dia juga merupakan harus kebalikan dari pembilang dan penjemput. Oleh karena itu kita bilangnya A1 sama dengan min 1 per A2. Ibaratnya kita mengenakan baju, kita mengenakan bajunya terbalik. Baju itu luar dalam terbaliknya, dan depan belakang juga terbaliknya. Jadi positif negatifnya dibalik, pembilang penyebutnya pun juga dibalik. Jika nilai A1-nya 5, maka nilai A2 adalah min 1 per 5. Jika nilai A1-nya adalah sepertiga misalnya, maka nilai A2-nya adalah min, karena A1-nya plus, min 3. Karena kan tadi 1 per 3, dibalik jadi 3 per 1. Itu caranya teman-teman. Dengan rumus persamaan yang sama seperti tadi, dengan contoh ini. Tentukan persamaan garis lurus L2 yang tegak lurus dengan L1, yang itu Y sama dengan min 2X plus 1, dan dengan titik A 3,4. Ini hampir sama dengan contoh yang sebelumnya, cuman jika tadi sejajar, sekarang dia tegak lurus. Garis yang tegak lurus ketika kita sandingkan, mereka akan membentuk sudut 90 derajat atau a right angle. Oke, jawabnya begini. L1, Y sama dengan min 2X plus 1. Dan dalam soal dinyatakan bahwa L1 tegak lurus L2, atau bahasa Inggrisnya perpendicular. Maka kita harus menghitung A2 sama dengan min 1 per A1. Yaitu seperti ini teman-teman. A2 sama dengan min 1 per nilai A1 kan min 2. Dapat dari mana min 2? Ada di soalnya. Jadi min 1 per min 2. Karena ada dua tanda min, dia cancel each other out. Dengan demikian nilai A2 sama dengan setengah. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A dan kita sudah tahu bahwa garis ini melalui 3 dan 4. X-nya 3, Y-nya 4. Maka X1 nilainya 3, Y1 nilainya 4. Kita masukkan ke dalam rumus kita. Y min Y1 sama dengan A dalam kurung X min X1. Dengan value seperti ini, Y min 4 sama dengan setengah kali dalam kurung X min 3. Kita buka kurung teman-teman, Y min 4 sama dengan setengah X min 3 per 2. Karena setengah dari 3 adalah 3 per 2. Saya isolasi lagi Y-nya di sebelah kiri, yang lainnya kita pindahkan di ruas kanan. Jadi Y sama dengan min setengah X min 3 per 2 plus 4. 4 adalah 8 per 2. Min 3 per 2 plus 8 per 2, Y sama dengan setengah X plus 5 per 2. Inilah persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan Y sama dengan min 2X plus 1. Kalau digambar akan berbentuk seperti ini. Dua garis lurus ini dalam persinggungannya akan membentuk sudut siku-siku atau right angle. Nah, itu saja materi dalam video kali ini. Seperti saya sampaikan tadi, next time kita akan membahas ini dalam konteksnya di dunia ekonomi dan bisnis. Until then, have an inspiring day. Don't forget to subscribe and hit the notification button so you can get further updates whenever I upload new contents to my channel. Thank you guys. Have a good day.